Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan peserta. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti kelas malam pada hari ini. Sebelumnya, selamat datang di PLC dan SCADA Workshop from Programming to System Integration bersama Listrik Solid dalam program Collaboration with Experts. Sambil menunggu teman-teman yang lain, mari kita mulai dulu Zoom pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Aisyah Paulina. Saya MC pada acara workshop malam ini yang akan menemani rekan-rekan dalam 4 sesi ke depan. Sebelumnya kita cek semangat dulu ya. Gimana kabarnya malam ini? Baik, Semoga dalam keadaan baik semua ya. Boleh kita mulai? Silakan Bu, silakan. Oke. Rekan-rekan, kelas ini dirancang untuk membantu kita memahami sistem otomasi industri secara bertahap, mulai dari dasar pemrograman PLC, komunikasi industri menggunakan Modbus, serta integrasi PLC dengan HMI, hingga integrasi sistem dengan SCADA. Jadi bukan hanya belajar programming ya, tetapi juga memahami bagaimana sistem bekerja secara terintegrasi di industri. Sebelum masuk ke materi, saya ingin tahu dulu nih, boleh dijawab di kolom chat ya. Di sini ada yang sudah pernah menggunakan PLC sebelumnya? Teman-teman bisa jawab di kolom chat ya. Apakah sudah ada yang pernah menggunakan PLC sebelumnya? Oke, ada yang sudah. Baik, berarti kelas ini sangat bermanfaat untuk yang baru maupun yang ingin memperdalam pemahaman sistem integrasi. Tanpa berlama-lama, workshop ini akan dipandu oleh pemateri yang sangat luar biasa, seorang engineer di bidang automation dan control, di mana beliau berpengalaman dalam PLC, SCADA, dan BMS, serta juara berbagai kompetisi robotik nasional. Mari kita sambut dengan hangat untuk Kak Muhammad Iqbal Faisal. Halo Kak Iqbal, Iya, halo Mbak. bagaimana kabarnya Selamat malam malam. ini Kak Iqbal? Alhamdulillah baik Mbak. Aman. Udah siap untuk memberikan ilmu kepada teman-teman peserta pada malam hari ini? Siap. Insya Allah. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung masuk ke sesi materi ya, Kak Iqbal. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, siap. Terima kasih teman-teman dari Listrik College. Sebelumnya, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Faisal. Untuk saat ini saya bekerja di perusahaan automation yang berada di Bogor. Untuk eh, pada kesempatan pada malam hari ini, sebenarnya saya udah hampir mungkin ketiga kali ya, mungkin berkolaborasi dengan teman-teman Listrik Solid. Dan mungkin diberi kesempatan lagi buat membawakan materi yang sama mungkin. Cuman bedanya dari beberapa batch kemarin mungkin saya tanpa PLC ya. Sekarang saya coba ya kita menggunakan PLC lah nanti untuk ke depannya. Jadi saya izin share screen dulu ya sebelumnya. Jadi kalau untuk di saya nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan atau misalkan ada ini bisa langsung saja. Kalau misalkan saya ini ya. Dan mungkin Mbak siapa tadi Mbak Aisyah mungkin bisa dibantu ya kalau ada pertanyaan atau misalkan ini. Oke, siap Kak. Oke siap. Baik teman-teman Bapak-Bapak semua perkenalkan di sini saya berkesempatan untuk mengenalkan lah mengenai PLC Programming Logic Control di mana mungkin dari beberapa teman-teman semua di sini memang banyak yang udah mengerti atau misalkan ada yang udah beberapa kali menggunakan mengenai controller PLC ini. Oke, saya masuk ke konten materi yang akan saya bawakan. Yang pertama yaitu dari definisi PLC itu sendiri.
kemudian alasan penggunaan PLC itu apa, kemudian tipe-tipe PLC, kemudian konsep kontrol PLC itu seperti apa, kemudian wiring diagramnya. Nah, kemudian kita masuk ke PLC Schneider-nya. Untuk software pemrogramannya menggunakan Submachine Basic. Mungkin Mbak Tamara bisa di-share ya, Google Drive-nya ke teman-teman supaya software-nya bisa di-download juga, karena teman-teman mau nyoba juga ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, teman-teman. Mungkin banyak di sini lah teman-teman di sendiri ada yang udah pasti kenal lah, ada yang namanya microcontroller, kemudian ada yang namanya PLC, ada kemudian rangkaian logika. Sebenarnya pada dasarnya memang PLC itu memang diterapkan ya ibaratnya full rangkaian logika lah, maksudnya 1-0 atau 0-1 atau on-off. Nah, memang dirancang khusus di ranah industri. Karena biasanya memang di internal dari PLC ini memang biasanya memang dia relay aja teman-teman. Relay, kemudian memang dikonsep gimana caranya kita membuat rangkaian logika, tapi dengan cara kita program gitu. Nah, di sini juga ada beberapa contoh atau sampel PLC ya. Di sini ada PLC Schneider, yaitu TM221, kemudian PLC Siemens S7200, dan di sini ada PLC Allen Bradley Control Logic, dan di sini ada Smart Relay atau Jelio bisa kita bilang, dan di sini ada PLC dari LS atau dari brand LG. Jadi sebenarnya memang banyak beberapa brand PLC yang memang sekarang sudah banyak loh, dan di Indonesia juga ada salah satu brand PLC mungkin ya, yaitu Otsil. Kalau teman-teman pernah dengar, memang itu juga salah satu PLC, tapi base-nya memang dari Arduino Uno gitu. Oke, izin saya lanjutkan. Nah, kenapa sih PLC itu sering digunakan pada industri dibandingkan microcontroller? Nah, pada dasarnya memang kita bisa lihat dulu ya sektor penggunaan dari PLC itu sendiri. Di mana yang pertama itu oil and gas, yang kedua itu banyaknya hospital atau di bidang farmasi, manufaktur, mining, dan building. Nah, kebetulan memang saya memiliki beberapa pengalaman di ranah building maupun rumah sakit dan manufaktur. Nah, biasanya memang PLC ini digunakan untuk apa? Nah, khususnya di ranah building, kemudian rumah sakit, atau misalkan di bidang farmasi, memang dia ranahnya untuk menjaga suhu dan tata udara pada ruangan tersebut. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mengenal atau dari jurusan teknik pendingin, ada yang pasti tahu HVAC, AHU, FCU, masih itu dikontrolnya dapat menggunakan PLC seperti itu. Kemudian kalau misalkan di ranah building, pada sebenarnya simpel sih kalau misalkan di building itu. Biasanya memang dia hanya untuk schedule on off dari lampu ataupun yang lainnya. Nah, kemudian kalau misalkan di sektor mining yang kita tahu memang seperti conveyor yang misalkan kita membawa batu bara itu pasti rata-rata menggunakan PLC. Karena memang durability-nya dan kecepatan transfer datanya memang dibutuhkan untuk itu. Apalagi di sektor manufaktur maupun oil and gas memang tingkat high risk-nya cukup tinggi lah, khususnya di sektor oil and gas dan mining. Itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini alasan yang pertama menggunakan PLC. Di mana memang kalau misalkan kita masuk ke ranah industri ya, industri mungkin sekarang masuk ke era 5.0 lah atau 4.0. Nah, di sini ada ibaratnya hierarki dari dunia automation itu sendiri. Yang pertama itu dari field level. Nah, field level ini apa? Seperti sensor-sensor, atau misalkan motor, aktuator. Dan teman-teman seperti yang menggunakan misalkan temperatur transmitter, atau misalkan seperti push button, atau misalkan indikator lampu, itu masih ke ranahnya field level. Nah, kemudian kita masuk ke ranah control level. Nah, control level ini berarti ke ranah controllernya itu sendiri. Bisa itu menggunakan PLC, atau misalkan kita menggunakan robot yang terintegrasi. Nah, kalau misalkan level yang ketiga, itu misalkan production level, memang itu biasanya untuk mass production. Atau misalkan kita bisa disebutnya lebih ke SCADA sih. Jadi menyediakan tampilan real time untuk kondisi dari beberapa mesin. Nah, kalau misalkan teman-teman ada satu mesin, kemudian dari satu HMI, mungkin masih masuk ke control level.
masih masuk ke control level seperti itu, karena itu masih di ranah lokal dari si PLC itu sendiri. Kalau misalkan udah masuk ke production control level, itu pasti biasanya beberapa mesin yang dimonitoring. Nah, kalau misalkan kita udah masuk ke supervising level, ini biasanya memang kita udah masuk ke menerima data-data, terus bisa kita integrasikan, atau misalkan kita bisa menjadi hasil laporan berupa grafik, atau misalkan memang berupa report lah ujung-ujungnya. Dan kalau misalkan udah ke information level atau storage, ini lebih ke, kalau misalkan teman-teman tahu data center, nah itu mungkin udah ke level hierarki yang paling tinggi gitu. Nah, ini beberapa alasan penggunaan PLC memang dilihat dari capabilities dari PLC itu sendiri, di mana tahan dari EMI, kemudian humidity, kemudian ada beberapa mechanical shock, debu. Nah, tanpa dipungkiri, memang dunia industri itu memang dunia yang cukup ibaratnya kejam lah. Maksudnya kejam ini di ranah seperti ya ada gangguan, ada beberapa gangguan elektromagnetik, entah itu dari motor, entah itu dari sinyal-sinyal frekuensi yang lainnya, kemudian dari mechanical vibration. Ini biasanya getaran mechanical motor memang membuat ibaratnya satu plant atau satu mesin itu ya bergerak lah karena mechanical vibration itu. Kemudian debu dan yang lainnya. Nah, memang kalau misalkan udah berbicaranya di ranah industri, memang PLC lah menurut saya pribadi itu masih salah satunya lah yang bisa kita gunakan untuk ya menjadi salah satu opsi untuk menjadi controllernya kayak gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini dari sisi bahasa pemrogramannya ya. Bahasa pemrograman PLC itu sendiri terdiri dari 5. Yang pertama itu instruction list, seperti ini ya Pak, bahasa pemrogramannya, kemudian structure text. Kalau misalkan teman-teman mungkin yang sering memprogram microcontroller atau misalkan Arduino ataupun Raspberry, itu biasanya menggunakan ya bisa disebutlah structure text ataupun instruction list kayak gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan teman-teman biasanya ya, teman-teman programming dari ya industrial automation, nah biasanya menggunakan ladder diagram ataupun function block, karena memang dimudahkan untuk troubleshooting secara cepat, dan ibaratnya pemrogramannya juga maksudnya tidak perlu mengetik gitu loh. Kadang kan rata-rata memang kalau misalkan teman-teman dari industrial automation melihat bahasa pemrograman yang teks itu kadang suka ribet lah kadang. Kalau misalkan saya sharing-sharing dengan beberapa teman-teman yang memang kalau misalkan dia harus balik lagi ibaratnya ke ranah teks, dia mau atau enggak, pastinya dia nggak mau gitu. Pasti rata-rata dia memilih ladder atau function block karena memang mudah dibaca aja seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini untuk tipe-tipe dari PLC-nya itu sendiri, di sini ada beberapa tipe PLC ya yang mungkin sering kita lihat lah, sering kita dengar. Yang pertama itu ada PLC compact. Mohon maaf, bentar. Yang pertama itu ada PLC compact. Sebentar ya. Yang pertama itu ada PLC compact dan PLC expand. Nah, PLC compact ini biasanya memang udah menjadi satu kesatuan teman-teman antara power supply, kemudian input I/O, input outputnya itu udah menjadi satu compact lah, maksudnya satu PLC khusus lah. Nah, kemudian kalau misalkan PLC expand itu biasanya antara power supply, kemudian ini biasanya power supply-nya ya. Power supply, kemudian di sini ada CPU-nya, kemudian di sini ada mungkin untuk komunikasinya dan I/O-nya ini biasanya terpisah gitu. Jadi kita perlu membeli modul terpisah sendiri untuk ibaratnya untuk mengontrol dari sisi lapangan. Nah, rata-rata memang PLC compact ini memang bisa ada beberapa tipe PLC yang bisa di-expand lagi. Nah, contohnya memang PLC TM221 ini memang dia bisa dibilang PLC compact, cuman di salah satu portnya di sebelah kanan biasanya bisa di-expand lagi teman-teman. Bisa di-expand lagi untuk
tambahan input output gitu. Nah, biasanya memang kalau misalkan contohnya lah, misalkan untuk dari sisi penerapannya, dari skala kecilnya memang PLC M221 ini atau misalkan PLC compact ini biasanya eh, di skala lokal atau misalkan dalam satu mesin aja. Sedangkan PLC expand biasanya memang skala besar atau misalkan satu plant yang memang dia biasanya mengontrol beberapa rantai input output lah gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, mungkin ini juga ilmu baru yang pernah saya dapatkan ya. Nah, untuk tipe PLC yang kedua mungkin yang jarang dibahas di dalam dunia perkuliahan yaitu mengenai PLC standar dan PLC safety. Nah, kalau misalkan teman-teman melihat eh, bedanya peruntukannya untuk apa sih PLC standar maupun PLC safety. Nah, kalau misalkan biasanya sih ini digunakan di ranah manufaktur gitu. Nah, ranah manufaktur ini biasanya ada beberapa device safety seperti emergency button, kemudian interlock door, kemudian ada safety pull rope, nah kemudian ada kayak RFID ini. Nah, beberapa device safety ini memang kalau misalkan jadi penggunaan PLC standar dan maupun PLC safety ini sebenarnya tergantung kebijakan dari standar dari industri itu sendiri gitu. Jadi kadang beberapa industri memang itu udah menerapkan standarnya itu sendiri, makanya memang beberapa mesin mereka akan menambahkan safety device-nya seperti emergency button, kemudian safety interlock door, maupun yang lainnya itu harus masuk ke PLC safety gitu. Nah, sedangkan seperti beberapa device lah, contoh seperti kayak misalkan push button, kemudian kayak pressure transmitter, kemudian kita bisa mengontrol motor response, atau misalkan device yang lainnya itu kalau misalkan memang dia tidak beririsan atau tidak berhubungan dengan namanya standar atau keamanan pada manusia, biasanya itu menggunakan PLC standar. Nah, makanya kenapa memang maksudnya keamanan manusia ini seperti apa? Seperti device-device emergency button ini. Emergency button kan memang dia diperuntukkan untuk sistem emergency ya. Kemudian safety interlock door memang dia diperuntukkan untuk membatasi area, ibaratnya teman-teman di sini ada beberapa mesin, kemudian teman-teman ingin memasuki area tersebut. Nah, ketika pintu dibuka, nah PLC itu ibaratnya akan mengstop section mesin tersebut itu supaya dari sisi manusia juga safe gitu. Kemudian ada beberapa standar safety memang seperti kita harus menggunakan safety contactor dan ini RFID atau door switch lah, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan mungkin bisa ditampung dulu ya, saya lanjutkan dulu. Kemudian seperti ini. Eh, kemudian ini merupakan konsep kontrol dari PLC. Nah, yang pertama itu ada digital input 01, digital output juga 01 atau 24 atau 0 VDC atau 220 atau 0 VAC. Kemudian di sini ada analog input. Nah, analog input ini apa? Analog input ini biasanya sensor-sensor seperti pressure transmitter, temperatur transmitter, kemudian temperatur ducting ataupun yang lainnya. Sementara analog output itu bisa lebih ke ranah gimana caranya kita bisa mengontrol secara modulating. Gimana caranya kita misalkan PLC ini bisa mengatur bukaan valve atau misalkan mengatur kecepatan motor 0 sampai 100%, misalkan berapa 0 sampai 5000 RPM itu tugasnya lah ibaratnya pin analog input atau konsep dari analog input itu sendiri. Nah, analog output sorry. Nah, sedangkan analog input merupakan sensor-sensor yang berada di lapangan. Itu. Untuk membaca ibaratnya pressure 0 sampai 5 bar. Nah, itu yang dikirim sebenarnya data analog ya. Bisa 420, 010 atau 020. 020 ya bisa. Nah, kemudian ada namanya HLI atau High Level Interface. Nah, High Level Interface ini biasanya memang device-device seperti salah satu contoh di sini power meter. Power meter ataupun di sini saya High Level Interface TCP itu mungkin beberapa PLC lainnya. Jadi teman-teman kalau misalkan ada beberapa seperti contohnya kalau misalkan HLI RS485 ini di mana PLC ini ditugaskan lah ibaratnya untuk membaca power meter pada salah satu contohnya ini PLC Schneider ya. Nah,
dia menggunakan jalur RS485, yaitu dengan menggunakan Modbus RTU. Mungkin untuk permasalahan atau untuk studi kasus di RS485 kemudian TCP ini mungkin kita bisa bahas besok ya di pembahasan Modbus begitu. Mungkin teman-teman nanti saya jelaskan kembali mengenai yang jalur RS485 maupun TCP, dan penggunaan kabelnya juga berbeda ya. Kalau misalkan RS485 biasanya menggunakan kabel 2 pair, kabel 1 pair yang ada shieldednya. Kalau misalkan ibaratnya komunikasi secara TCP, Transfer Control Protocol, itu biasanya menggunakan kabel Ethernet biasa. Begitu. Nah, seperti ini konsep kontrol dari digital input itu sendiri. Misalkan seperti device-device seperti push button, selector switch. Nah, kemudian di status dari PLC itu apa nih yang kita baca? Berarti status push buttonnya on off, kemudian status selectornya auto atau manual. Nah, kemudian kalau misalkan kita bisa membaca dari auxiliary MCCB, ataupun misalkan kita dapat membaca status dari kontaktor. Nah, status dari kontaktor ini bisa kita indikasikan sebagai status running, atau misalkan status on off, atau misalkan dalam kondisi trip MPCB-nya, atau misalkan MCCB-nya itu bisa kita dapat gitu datanya melalui PLC. Kemudian misalkan salah satu contoh yang berbaunya switch, yaitu contohnya pressure switch, itu bisa mengetahui status pressure pada plan atau pipa seperti itu. Di sini juga PLC juga bisa dikomunikasikan ibaratnya ya, contohnya ke HMI Schneider atau misalkan ke control room. Control room ini SCADA ya. Oke, kemudian ini konsep kontrol dari digital output. Nah, konsep kontrol dari digital output ini berarti PLC mengirimkan data nih, mengirimkan trigger lah ibaratnya. Bisa 24 PDC, 110 PAC, atau 220 PAC. Itu menyesuaikan karakteristik atau tipe dari PLC-nya. Itu. Nah, biasanya memang saya rekomendasikan kalau misalkan digital output dari PLC itu ya ibaratnya harus masuk ke relay tambahan lah, relay bantu yang digunakan untuk ibaratnya command start stop atau running dari PSD begitu. Kemudian ibaratnya command start stop atau misalkan untuk running dari kontaktor yang akan menjalankan motor 3 fasa, baik itu dirangkai secara star delta atau misalkan forward reverse, itu bisa diatur. Kemudian kita bisa mengatur on off dari tower lamp, misalkan rotary lamp ataupun lampu, maupun kita dapat mengatur dari selenite valve. Kurang lebih seperti itu. Kemudian konsep dari analog input itu sendiri, PLC itu menerima data, teman-teman. Misalkan contohnya kita dapat data dari VSD ya. Nah, VSD ini biasanya terdapat feedback. Nah, feedbacknya itu biasanya 0 sampai 10 volt atau 4 sampai 20, atau itu bisa diatur dari VSD-nya itu sendiri. Jadi VSD ini terdapat analog output, terminal analog output yang akan mengeluarkan data 0 sampai 10 volt atau 420, itu mengisyaratkan itu ibaratnya feedback PSD 0 sampai 50 Hz yang akan bisa dibaca oleh PLC seperti itu. Nah, misalkan salah satu contohnya juga PT100 data temperatur. Misalkan kita juga bisa dapat data dari temperatur ini yang dikirimkan ke PLC, ataupun misalkan salah satu contohnya ada dari motor race valve. Nah, kita bisa dapat posisinya nih, ibaratnya bukan 0 sampai 100%. Itu representasi kalau misalkan data analognya itu 0 sampai 10 volt atau 4 sampai 20. Itu menyesuaikan dari tipe dari keluaran dari si statusnya motor valve-nya itu gitu. Jadi antara analog input PLC itu pasti ada keterbatasan. Maksudnya satu PLC tersebut dia hanya bisa membaca tegangan doang, yaitu 0 sampai 10 volt. Ada juga yang bisa membaca arus aja, 0 sampai 20 mA. Jadi kalau misalkan teman-teman mendesain ibaratnya sistem automation ataupun misalkan sistem instrumen yang akan diintegrasikan ke PLC, memang perlu diperhatikan lah, maksudnya keluaran dari entah itu motor valve, entah itu drive-nya atau seperti VSD ataupun misalkan
sensor-sensor yang akan dipasang itu perlu menyesuaikan dengan controllernya yang akan teman-teman pakai. Gitu. Nah, begitu juga dengan konsep kontrol dari analog output. Nah, analog output ini berarti PLC mengeluarkan tegangan 0 sampai 10 volt atau arus 4 sampai 20. Ya, 0 sampai 10 volt ini dia menginstruksikan lah ibaratnya untuk mengatur frekuensi 0 sampai 50 Hz yang akan digunakan untuk mengatur kecepatan pompa. Seperti itu. Kalau misalkan salah satu case-nya motor valve, yaitu digunakan untuk mengatur bukaan dari si valve-nya itu mau berapa persen gitu bukaannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya lanjutkan. Ini salah satu konsep dari HLI ya, High Level Interface. Nah, ini kalau misalkan teman-teman melihat, misalkan ibaratnya pengen ibaratnya ya data dari ibaratnya slack atau controller yang lainnya yang akan dibaca melalui PLC. Salah satu contoh di sini power meter ya. Nah, power meter ini teman-teman ingin baca nih tegangannya berapa, arusnya berapa. Nah, itu komunikasi yang ibaratnya konsep kontrol high level interface biasanya itu memang berurusan dengan data. Nah, data ini memang dia pasti ada alamatnya nih. Alamat ID, kemudian datanya akan diambil berapa, addressnya berapa. Mungkin kita bisa eh, apa? Kita bisa bahasnya pada pembahasan besok hari ya. Cuman untuk komunikasi secara RS485 itu pasti looping atau daisy chain seperti ini ya. Jadi dari PLC itu masuk ke power meter slab 1, kemudian masuk ke power meter slab 2, dan ke power meter slab 3 seperti itu. Karena komunikasi RS485 ibaratnya komunikasi Modbus RTU atau misalkan komunikasi S485 ini dia tipenya itu half duplex. Jadi tidak bisa mengirim bersamaan atau mengirim berbarengan. Jadi perlu satu-satu. ID 1 dulu. Ini yang pertama. Kemudian request ke ID 2, kemudian request ke ID 3 kayak gitu. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini salah satu contohnya kalau misalkan teman-teman komunikasi high level interface ibaratnya dengan menggunakan Modbus TCP/IP. Nah, salah satu contohnya mungkin kalau misalkan teman-teman ibaratnya digunakan sebagai PLC main-nya lah. PLC main atau PLC master yang memang ditugaskan. Ibaratnya ini PLC atasnya lah. Ada satu proses, misalkan proses mixing, ibaratnya nah ini misalkan PLC Siemens ini digunakan untuk mengontrol motor A, mengontrol motor B. Nah, antara beberapa PLC ini ketergantungan nih ibaratnya. Ibaratnya proses A itu tidak, ibaratnya PLC A ini nggak akan bisa nih jalan sebelum PLC B ibaratnya mengirimkan data apa. Itu antara kalau misalkan kita komunikasi secara TCP, antara komunikasi highwell ibaratnya di sini ya, contohnya PLC highwell, ini ke sini sebenarnya direct itu bisa juga, ini juga ke sini juga bisa langsung juga, tanpa harus melalui PLC main ini gitu. Nah, maksudnya kenapa PLC main ini? Nah, PLC main ini digunakan hanya untuk akuisisi data nih, menampung seluruh data yang akan ditampilkan di HMI maupun di control room menggunakan standar. Kayak gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini dari sisi wiringnya ya. Kalau misalkan teman-teman, jadi memang perlu diperhatikan juga, misalkan teman-teman memiliki PLC ibaratnya. Nah, PLC-nya ini ibaratnya tipe inputnya itu apa? Syncing kah atau searching kah atau AC nih bisa nerima AC. Kalau misalkan AC kan dia tidak ada polaritas ya, mau pasang netral dibalik nggak ada masalah gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman ibaratnya syncing ini berarti common dari PLC. Nah, PLC ini biasanya nih ada common-nya nih, common untuk digital input. Nah, common dari digital input ini kalau misalkan tipenya syncing, itu perlu ibaratnya diberi 0 VDC lah. Nah, kemudian untuk ibaratnya sumber logiknya itu perlu memerlukan 24 VDC. Nah, kalau misalkan teman-teman digital inputnya tipenya sourcing, nah berarti channel common dari PLC-nya itu perlu 24 VDC. Nah, sumbernya itu maksudnya dari lapangannya
dia mengirimkan logic 0 atau mengirimkan 0 VDC inilah, 0 VDC ini ke channel 1, ibaratnya channel 1 atau channel yang lainnya gitu. Nah, begitu juga dengan tipe dari digital output-nya, teman-teman. Nah, digital output ini juga sama, ada yang tipenya syncing maupun sorting. Nah, kalau misalkan tipenya syncing, berarti si PLC itu ibaratnya memberikan logic 0. Nah, maksudnya memberikan logic 0 ini berarti ketika ibaratnya coilnya aktif, di sisi channel PLC ini dia akan memberikan logic 0 di sini. Ibaratnya 0 VDC-nya itu dari sini lah. Nah, makanya memang dari sumbernya positif 24 gitu. Nah, sedangkan tipenya kalau misalkan sorting, common-nya ini common-nya ya. Common-nya ini dia isinya 24 gitu. 24, kemudian untuk ibaratnya salah satunya lagi itu nolnya di sini. Itu. Kemudian kalau misalkan analog input kurang lebih seperti ini ya wiringnya. Nah, ini salah satu contoh misalkan sensor transmitter dua wire. Kalau misalkan sensor transmitter dua wire itu pasti membutuhkan ibaratnya konsepnya itu looping lah. Maksudnya yang looping itu dari internal PLC atau internal dari power supply kita mengirimkan 24 ke terminal plus biasanya, terminal plus sensor. Nah, kemudian terminal minusnya itu dia masuk channel dari si PLC-nya. Nah, sedangkan kalau misalkan ibaratnya ini contohnya VSD, output VSD atau misalkan output PLC. Nah, kalau misalkan contoh kasusnya seperti ini, biasanya channel dari analog input itu biasanya ada dua, channel plus dan channel min. Nah, contohnya juga ini plus, ini min. Nah, kalau misalkan contoh kasusnya misalkan teman-teman ngambil data dari VSD, ya memang dia udah bisa mengeluarkan 420, maka koneksinya plus ketemu plus, min ketemu min, seperti itu. Kalau misalkan contohnya sensor seperti pressure atau misalkan temperatur, yang two wire, itu kurang lebih wiringnya seperti ini. Nah, seperti ini nih. Nah, beda lagi kalau misalkan three wire seperti ini. Three wire itu pasti ada 3 kabel di sensornya. Dia kalau misalkan three wire itu perlu potensial positif dan negatif dari power supply seperti ini. Ini terminal ini plus 24, ini minus 24. 0 VDC, sorry, 0 VDC. Nah, untuk sinyalnya ini dia pasti menggunakan rata-rata, kalau misalkan three wire sih biasanya rata-rata tegangan ya. Sedangkan kalau misalkan two wire itu rata-rata arus. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau misalkan analog output, ya kalau misalkan analog output sebenarnya simpel aja sih. Rata-rata di sini karena ini bukan 24 VDC ya, sorry. Ini biasanya mengeluarkan 0 sampai 10 atau 420, terminalnya plus, ini juga ketemu plus, ini min, ya ketemu min, seperti itu. Jadi, kalau misalkan untuk wiring, ibaratnya contoh wiring analog output atau analog output itu lebih mudah lah dibandingkan dengan analog input. Yaitu, nah ini udah masuk ke PLC Modicon-nya ya. Mungkin dari teman-teman dulu ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Dan ini juga tadi sudah saya share juga ya. Contohnya misalkan PLC yang sekarang saya gunakan itu TM221 dan memang secara ibaratnya kalau misalnya teman-teman membeli PLC lah, pasti udah ada nih instruction sheet, memang petunjuk teman-teman lah gimana caranya wiring. Nah, kurang lebih seperti ini. Gimana caranya wiring, kemudian ini contohnya digital input ya, digital input cara wiringnya seperti ini. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan digital output, nah ini kalau misalkan ini encoder nih, misalkan teman-teman mempunyai encoder yang memang digunakan untuk HSC atau high speed counter. Nah, misalkan udah dikasih tahu nih
tata caranya lah wiringnya seperti ini. Nah, kemudian misalkan analog input, nah ini dikasih tahu nih cara wiringnya plus minusnya yang mana. Bilang di sini cuma 010 aja ya di sini. Kemudian untuk digital output, nah di sini tipenya transistor ya, transistor output, bukan relay. Biasanya PLC kan relay. Jadi ada dua tipe output dari PLC ya, relay ataupun transistor. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa langsung di kolom chat atau bisa raise hand. Atau saya lanjutkan, gimana teman-teman? Mungkin dilanjut dulu untuk materinya, Kak Iqbal. Oh, oke, siap. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, langsung aja diinterupsi, nggak apa-apa sih. Siap. Nah, jadi di sini kebetulan saya udah beberapa kali menggunakan ya mengenai PLC Schneider ini. Nanti saya tampilkan lah PLC yang ada di samping saya. Jadi PLC Modicon. Memang PLC Modicon ini memang andalannya Schneider sih sebenarnya. PLC Modicon ini memang punya beberapa tipe lah. Memang rata-rata PLC Modicon ini basic dari komunikasinya itu pasti menggunakan Modbus gitu. Setahu saya memang Modbus itu memang dia memang apa? Ibaratnya dibuatnya lah oleh Schneider memang seperti itu. Makanya rata-rata PLC Schneider itu pasti ada Modbusnya lah maksudnya. Memang dia punya protokol Modbus RTU maupun Modbus TCP. Nah, salah satu mungkin brand yang terkenal lah yang memang kehitungnya mungkin murah ya, ya sekitar 3 atau 4 juta lah. Misalkan dibandingkan PLC yang lain itu yaitu PLC Modicon ini. Gitu. Nah, mungkin yang tadi ya, salah satu contoh yang tadi PLC compact ibaratnya bisa di-expand itu seperti apa? Nah, seperti ini contohnya nih. Jadi untuk contoh salah satu expandnya itu rata-rata memang eh, misalkan PLC modul ini memang dia hanya memiliki digital input 8 digital input, 8 digital output, kemudian analog inputnya 2 channel, itu juga cuma bisa analog 010 doang, dan support Modbus RTU maupun Modbus TCP. Nah, di sini misalkan teman-teman pengen ada analog outputnya. Nah, pilihannya sebenarnya cuma dua. Kalau misalkan teman-teman ganti tipe PLC-nya, yang memang dia udah kapabilitas ada analog input, atau teman-teman menambahkan expansion modul seperti ini, yaitu bisa menggunakan contohnya di sini tipenya TM3 Aki 2, itu ada 2 channel, itu bisa mengeluarkan 020, 420, minus 10 sampai 10 volt maupun 0 sampai 10 volt kayak gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan lah, maksudnya teman-teman kalau misalkan bakal menggunakan PLC Schneider, bisa ngecek dulu lah, maksudnya di datasheet ataupun di website Schneider mengenai PLC Modicon ini. Memang banyak tipenya kayak gitu. Nah, kemudian sebelum kita ibaratnya masuk ke pemrogramannya lah, maksudnya mengenai menggunakan mesin basic ini, teman-teman yang perlu mengetahui itu mengenai simbol-simbol dari si PLC tersebut. Contohnya misalkan persen I, kemudian persen Q, dan persen M. Persen I ini untuk input, Q ini untuk output, M ini untuk memori. Nah, salah satu contohnya mungkin seperti ini ya. Misalkan untuk ke ranah memori. Kalau misalkan teman-teman persen M untuk ibaratnya 1 bit, atau misalkan untuk tipe datanya boolean, itu bisa menggunakan persen M untuk menyimpan datanya memori lah. Tipe datanya boolean, itu misalkan rata-rata ya 01 atau true false. Nah, biasanya digunakan untuk logic pengkondisian seperti ini. Nah, di sini ada memory word persen modulus memory word. Tipe datanya yaitu ukurannya 16 bit. Tipe datanya word atau integer. Nah, ini rentangnya ya. Rentangnya 0 sampai 3267 atau minus 3267 sampai 32768. Nah, di sini untuk
Ya, kalau misalkan saya sih biasanya gunakan untuk counter ya. Nah, di sini ada MD, persen MD. Ini lebih tinggi lagi ya. 32 bit atau double word atau double integer. Nah, biasanya digunakan untuk akumulasi atau posisi lah. Ya memang dia akumulasi tidak rentang, ibaratnya bukan bilangan real atau bukan bilangan desimal. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman pengen menggunakan bilangan desimal, bisa menginstruksikan ibaratnya modulus modulus MF atau memory float. Nah, ukurannya 32 bit juga sama tipe datanya float atau real. Nah, biasanya digunakan untuk sensor-sensor analog. Kurang lebih seperti itu. Maksudnya sensor-sensor analog ini apa? Kan kita kan perlu mengkonversi ya ibaratnya sensor dari pressure transmitter 420 ibaratnya menjadi ibaratnya 0,0 sampai 5 bar. Nah, itu kan ada rentangnya lah. Maksudnya pengen 4,9 bar itu berapa? Kayak gitu. Tipe dari analognya. Oke. Kemudian, nah ini kalau misalkan ini sebagai catatan juga ya. Sebenarnya ini salah satu catatan juga lah. Maksudnya di PLC Siemens maupun PLC Schneider. Memang kalau misalkan teman-teman menggunakan alamat memori word, atau misalkan memori double atau memori float, ini yang perlu diperhatikan ya. Ketika misalkan teman-teman menggunakan memori double, ya memang dia tipenya kan 32 bit ya. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan memori double 0, nah itu sebenarnya, itu dia mengalokasikan, ibaratnya menggunakan dua buah alamat teman-teman. Dua buah alamat 16 bit dari memori word 0 dan memori word 1. Nah, ini yang perlu diperhatikan nih. Nah, ketika teman-teman misalkan teman-teman udah menggunakan nih, misalkan teman-teman pertama itu udah menggunakan M persen MD0 berarti. Misalkan secara 1000 lah, ya udah kayak gini ya contohnya. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen menggunakan memori double 0 lagi, itu teman-teman perlu loncat dua ibaratnya. Loncat dua memori yaitu MD2, ya kan 50, seperti ini. Nah, karena apa? Karena memori MD2 ini, double ini, dia karena tipe datanya ukurannya 32 bit ya. Nah, maka dari itu dia sebenarnya di sisi, ibaratnya dari sisi pengalokasian memori di CPLC Schneider, itu menggunakan dua buah alamat, yaitu memory word 0 maupun memory word 1. Kayak gitu. Nah, jangan sesekali, misalkan teman-teman, misalkan contoh ya, contoh misalkan teman-teman yang pertama, begitu juga dengan ini ya, memory float, atau misalkan teman-teman menggunakan memori bilangan bulat lah, atau misalkan bilangan desimal. Jangan teman-teman menggunakan MF10, MF100, nanti kita contohkan ya. MF100, ya kan, C isi misalkan 10,5, itu pasti dia udah menggunakan alokasi memori dari MW100 dan MW101. Itu karena ibaratnya dua alokasi memori. Nah, jikalau misalkan teman-teman ingin menggunakan memori word lagi nih, misalkan tiba-tiba MW101 ibaratnya. Nah, ini udah pasti ngaco nih. Udah pasti ngaco antara keduanya. Jadi, karena MF100 ini udah digunakan oleh ini ya, alokasi memorinya, karena dia udah menggunakan 32 bit, ketika teman-teman ibaratnya menggunakan MW100 untuk ibaratnya menyimpan data 200 ini disimpan di memori word 101, maka dua tipe data ini, ibaratnya dua alokasi memori ini bakal bentrok atau error. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita cobalah. Dan memang itu juga tidak disarankan. Jadi kalau misalkan teman-teman udah menggunakan memori double atau misalkan memori float, itu rata-rata memang harus diloncat dua memori gitu. Oke, kurang lebih seperti itu sih. Mungkin sebelum saya siapkan dulu ya ininya, kameranya untuk teman-teman lihat LCD Schneider-nya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, terima kasih Kak Iqbal. Kebetulan ada yang bertanya nih di room chat. Permisi Pak, mau tanya terkait data analog.
analog time bits 4 sampai 20 mA atau 0 sampai 10 V. Dan tadi kata Bapak kalau mau diintegrasikan ke PLC, tidak semua Hmm. PLC bisa menerima sinyal tersebut. Bagaimana Pak kita mengetahui PLC ini bisa menerima sinyal analog berupa ampere, mana yang bisa menerima sinyal voltage? Bisa dijawab Kak Iqbal? Oh, oke, siap. Mungkin pertanyaan dari Mas Maftuh Suwadi ya. Iya. Jadi kembali lagi ya Pak, mungkin yang perlu kita ketahui itu dari tipe dari PLC-nya dulu Pak. Itu misalkan dia terdapat analog input nih. Salah satu contohnya mungkin dari saya share screen dulu. Jadi teman-teman ibaratnya teman-teman kalau misalkan pengen lagi ngedesain project itu teman-teman perlu mengetahui dulu nih PLC yang kita gunakan itu PLC apa dan ibaratnya field device yang akan kita konekkan itu apa aja gitu dan itu kompatibel atau enggak. Nah, contohnya seperti ini nih Pak. Nah, analog input di PLC Schneider ini yang saya gunakan sekarang itu TM221 tipenya ya CE24R itu dia analog inputnya nih Pak. Analog inputnya itu dia cuman ada dua, analog inputnya ada dua, dan range-nya itu cuman tegangan Pak, 0 sampai 10 volt. Nah, ketika misalkan ada tegangan minus 5 volt bisa atau enggak? Tentu enggak bisa gitu. Jadi memang perlu kita ketahui dulu lah, maksudnya perlu kita ketahui dulu tipe dari PLC-nya apa, terus tipe dari sensornya akan kita gunakan seperti apa gitu. Jadi makanya supaya tidak salah gitu. Kalau misalkan ibaratnya udah terlanjur ya, rata-rata memang di pasaran itu memang ada tuh kayak ibaratnya konverter. Contohnya misalkan konverter miliampere to voltage misalkan seperti ini. Modul-modul ya seperti rangkaian elektronik biasa lah. Nah, seperti ini. Nah, ini jujur saya belum pernah menggunakan. Cuman ya memang kalau misalkan udah di ranahnya ibaratnya industrial, memang kalau bisa sih modul-modul seperti ini sih dihindari aja sih ya. Supaya memang kita kan belum tahu sih durability-nya itu ketangguhannya udah benar-benar tangguh atau kayak gimana gitu. Nah, memang rata-rata memang penggunaan modul-modul kayak gini rata-rata memang di dunia hobis aja sih Pak. Yang saya ketahui seperti itu. Nah, seperti ini misalkan ini kan sumbernya ini nih 420, misalkan outputnya itu jadi 0 sampai 5 volt gitu. Kurang lebih seperti itu sih Pak yang bisa saya jawab. Jadi kita perlu tahu dulu nih tipe dari PLC yang akan Bapak gunakan. Contohnya misalkan PLC ini ya, PLC Schneider M221 ini datasheetnya udah terlihat jelas nih. Analog inputnya itu cuman dia 0 sampai 10 volt kayak gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Baik, terima kasih Kak Iqbal. Mungkin selanjutnya ada yang ingin tanya lagi, bisa di kolom chat atau bisa raise hand. Ada lagi nih Kak dari Kak Miftahu tadi. Ya, berarti kita lihat katalog dulu ya Pak. Iya betul, iya betul Pak. Rata-rata memang kalau misalkan Bapak pengen ini Bapak perlu pertama sih mungkin perlu tahu field device Bapak yang akan digunakan ya. Maksudnya dia sensornya apa aja, misalkan tegangan kah atau arus. Nah, kemudian Bapak lihat beberapa datasheet lah, maksudnya datasheet yang beberapa PLC yang mungkin yang akan Bapak gunakan. Misalkan PLC-nya mungkin Bapak akan menggunakan brand Schneider, ya berarti Bapak mungkin salah satu contohnya bisa menggunakan M221 atau misalkan TM172 itu PLC dari HPAC kayak gitu. Misal kode input maupun kode output. Kalau FBD apa juga sama Pak? Maksudnya ini misal kode input maupun kode output ini apa Pak? Maksudnya Pak? Bisa diperjelas lagi nggak Pak? Mohon maaf. Oh,
Kalau misalkan yang Siemens, ya kalau misalkan Siemens sama Schneider sama Pak, sama-sama. Siemens sama Schneider sama Pak. Untuk persen I, persen Q, kemudian memorinya juga rata-rata sama. Tapi kalau misalkan untuk PLC Siemens, kalau misalkan PLC Siemens itu dia alokasi memorinya tambah banyak gitu. Nah, kalau misalkan function apa juga sama. Yang membedakan function block diagram itu cuman bahasa pemrogramannya aja, Pak. Kalau misalkan pengalamatan memori, ibaratnya alamat memori persen I untuk input, alamat persen Q untuk output, dan penyimpanan datanya alamat memori Bapak simpan di persen MW sekian, misalkan MW 100 atau misalkan MF 100, itu sama juga, Pak. Oh, oke, Pak. Mungkin saya belum pernah ya, Pak, menggunakan yang function block diagram yang Allen Bradley. Kemudian yang saya gunakan sih Schneider sama Siemens sama sih, Pak. Kayak gitu. Karena kan kalau misalkan yang di PLC maupun PLC EB juga dia sebenarnya kan dia bisa dialiaskan ya. Maksudnya alamat input ataupun outputnya kan dialiaskan juga ya, Pak. Dan setahu saya memang yang EB itu nggak ada pengalamatan persen ini aja. Jadi kita tinggal buat misalkan kayak kita coding biasa, misalkan kita buat variabelnya A, itu tipe datanya ini, kita bisa gunakan aja secara langsung gitu. Kayak gitu. Oke, saya izin share lagi ya. Oke, teman-teman, di sini udah terlihat belum ya? Bentar. Nah, jadi teman-teman di sini itu ada PLC Schneider-nya ya. Di sini tipenya udah kelihatan ya, TM221. Tipenya itu relay output ya. Di sini ada 14 channel input dan 10 ini, 10 channel output. Nah, di sini terminal dari digital inputnya ya, teman-teman. Digital inputnya di sini ada 240. Ini karena tipenya dia apa? Tidak ada power supply, jadi untuk sumber satu dayanya menggunakan AC220, dan pastinya karena di sini udah include power supply, makanya di sini tersedia terminal 24 DC dan 0 VDC untuk outputnya. Nah, di sini yang tadi saya sebutkan dari common dari digital input, kemudian di sini dari common digital outputnya ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada terminal atau ibaratnya untuk analog input maupun analog output. Kemudian di sini ada terminal serialnya. Dan di sini teman-teman bisa lihat di sini ada saklar lah untuk running atau stop dari PLC-nya. Kemudian di sini untuk tempat kartu SD dan di sini untuk USB-nya ya. Nah, USB ini biasanya memang digunakan untuk download atau misalkan untuk upload atau konfigurasi pertama lah, sebelum teman-teman menggunakan kabel Ethernet seperti ini. Kayak gitu. Rata-rata memang kalau misalkan teman-teman mau menggunakan Ethernet, itu biasanya udah konfigurasi lah. Jadi kita bisa download, upload program, atau misalkan mengedit, atau misalkan komunikasi dengan PLC yang lainnya menggunakan Ethernet ini. Kalau misalkan secara serial, yaitu menggunakan ini nih. Nah, ini kenapa beda nih? Serialnya dia maksudnya bukan AB atau misalkan terminal lah, maksudnya terminal blok seperti ini. Karena kalau misalkan kita lihat ya di instruction sheet dari si PLC Schneider-nya, itu seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, kalau serialnya nih, serial RS485 nih. Dia menggunakan RJ45 juga ya di sini ya. RJ45 1 sampai 8. Nah, untuk ibaratnya terminal, kalau misalkan teman-teman mau menggunakan RS485, maka kita dapat mengkoneksikan D0 ataupun D1. D0 atau D1 ini, kalau misalkan di RS485 A atau B-nya lah. Nah, kalau misalkan di RS232, kalau misalkan teman-teman pengen menggunakan RS232, bisa menggunakan terminal 1 RX maupun TX. Ya, kalau misalkan secara kode warna ya putih coklat, coklat lah ini. Kalau misalkan RS
232 ya. Kalau misalkan kita konfigurasinya secara RS485 gitu. Nanti saya contohkan lah ini, contoh programnya kayak gimana pada besok hari ya. Dan komunikasi Modbus-nya itu kurang lebih seperti apa lah. Untuk yang Modbus RTU maupun Modbus TCP. Dan nanti saya coba komunikasikan juga yang PLC Schneider ini ke PLC Siemens ini. Karena saya ada PLC Siemens juga, dan nanti integrasi juga lah ke beberapa PLC. Kayak gitu. Oke, sini coba saya nyalakan dulu ya. Ini karena tegangannya 220, saya masuk MCB, kita nyalakan dulu. Nah ini kondisi awalnya ya. Oke, nah hal yang pertama mungkin bapak-bapak teman-teman lakukan ketika misalkan teman-teman ibaratnya ini baru ya, benar-benar pure, teman-teman baru ini PLC-nya, itu yang perlu diperhatikan, teman-teman perlu dulu nih membeli ibaratnya USB ini nih, USB tipe B, untuk ibaratnya konfigurasi awal lah, konfigurasi awal ke antara software dan PLC ini. Kebetulan ini saya sudah ada USB-nya, dan kita colokkan ke komputer ya. Bentar, saya masukkan dulu. Bentar. Ini udah. Setelah itu kita bisa masukkan ke USB teman-teman ya. Oke. Setelah itu kita bisa langsung buka saja ya teman-teman ya. Software dari EcoStruxure Machine Expert Basic ini. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen ngeliat nih koneksi ibaratnya USB-nya udah nyambung atau belum ya, maksudnya dari sisi drivernya udah ada atau belum, teman-teman bisa cek di Device Manager seperti ini. Kemudian kita masuk ke port. Nah, di sini udah ada ya harusnya. Portnya berapa? Oke, ini di close aja kalau misalkan baru ya. Jadi tampilan awal memang kalau misalkan penggunaan ya EcoStruxure Machine Basic ini kurang lebih seperti ini ya Pak, teman-teman semua. Nah, di sini sebenarnya kita bisa ngeprotect ibaratnya program kita atau misalkan PLC kita supaya tidak, ketika misalkan teman-teman ada yang upload, misalkan ada yang nge-write ulang, itu kita bisa protect lah. Nah, ini saya matikan aja, nggak apa-apa. Kita apply. Ini digunakan untuk ini ya, read protection maupun read protection. Jadi, kata misalkan teman-teman memang ibaratnya pengen ngejual program, atau teman-teman dari kontraktor pengen, ya supaya user atau misalkan yang lainnya itu nggak bisa lah ngotak-atik program teman-teman, bisa di password gitu. Ya, bisa di password gitu. Kemudian hal yang pertama kita bisa masuk ke configuration. Nah, di sini software dari EcoStruxure Machine Expert ini ada beberapa tipe PLC dari TM221. Ini. Begitu juga contoh dari power supply-nya apa. Apakah itu 220 atau misalkan menggunakan 24, itu juga banyak ya. Kemudian M200, tipe PLC M200 dari Schneider juga. Itu juga ada M100. Nah, kemudian seperti ini nih, expansion modul yang teman-teman bisa dapatkan. Dan yang seperti Pak, misalkan Bapak siapa tadi? Pengen siapa baratnya menggunakan PLC Schneider nih, misalkan.
tapi udah ada softwarenya. Nah, Bapak bisa lihat ini aja Pak di katalog, ibaratnya katalog softwarenya. Di sini description-nya udah jelas, misalkan 14 DI, 10 DO ibaratnya, tapi menggunakan tipe outputnya itu transistor. Di sini ada dua analog input, satu serial line port, udah satu Ethernet, ya tipikal lah ini. Oke, kita pilih dulu ya. Nah ini kebetulan PLC-nya yang kita gunakan pada saat ini yang ini ya TM221 CE24R. Nah itu kita bisa drag teman-teman ke sini. Yes. Oke, ketika sudah di sini teman-teman bisa melihat ada di sini digital input, kemudian ada digital output di sini, kemudian ada analog input. Nah, analog inputnya ini tipenya nggak bisa dirubah ya. Nih, udah paten 010 lah maksudnya. Jadi teman-teman itu nggak bisa ngerubah lagi gitu. Kalau misalkan teman-teman pengen baca yang 420 atau 020 ya, berarti tipe PLC-nya harus kita ganti lagi gitu. Di sini juga ada fasilitas high speed counter yang bisa kita gunakan buat baca encoder. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen ibaratnya program atau misalkan konfigurasinya menggunakan kabel Ethernet, kita ini dulu nih, kita konfigurasi dulu lah IP dari PLC Schneider ini. Itu saya mungkin konfigurasi menyesuaikan alamat IP dari laptop saya ya. Biar satu kelas. Saya berarti 20, kemudian kita enable dari ini 14 server, Ethernet IP protocol enable, kemudian programming code. Protocol enable kita centang aja, kemudian kita apply. Nah, setelah itu, sebenarnya kalau misalkan konfigurasi awal, kalau misalkan teman-teman pengen mencoba lah, ibaratnya program, coba yang penting bisa download aja dulu. Yang penting di sini jangan error dulu ya teman-teman. Diusahakan di sininya kita isi contoh aja lah, misalkan saya kasih di sini alamat kontak, kemudian di sini ada coil. Ya, saya contoh dulu ya sebenarnya. Kemudian di sini ibaratnya untuk menghubungkannya ya agak ribet ya. Di sini menggunakan pensil, kita hubungkan seperti ini. Nah, kemudian addressnya kita isi misalkan menggunakan alamat memori ya, M0. Nah, untuk address outputnya di sini address di 0.0. Seperti ini. Nah, ketika ibaratnya tidak ada error dari sisi display programming lah. Setelah itu kita bisa masuk ke commissioning. Nah, commissioning ini sebenarnya udah otomatis sih di sini kalau misalkan USB-nya belum terkoneksi, contohnya gini. Bentar, saya aktifkan dulu kameranya. Nah, di sini kan USB-nya ini ya, bentar. Masih terhubung ya. Kalau misalkan saya cabut, nah itu menghilang ya di situ. Di local device-nya di sini. Nah, kalau misalkan saya hubungkan kembali, nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah, teman-teman bisa login. Ibaratnya dikonekin lah ibaratnya. Gampang udahnya. Ketika udah ini di konekin. Nah, kemudian di sini ada nih, ada pilihan. Karena sebelumnya sudah saya download ya PLC-nya. Sebelumnya PLC-nya udah saya download, jadi di sini terdapat dua pilihan nih. Kalau misalkan PLC yang benar-benar baru, itu pasti cuma ada pilihan PC to controller download. Makanya kita, karena kita ibaratnya di sini baru ya, contohnya baru lah, kita PC to controller kita download dulu. Oke, nggak apa-apa. Kita write, oke. Kita tunggu sampai selesai. Nah, kemudian kita start controller, oke. Nah, di sini sebenarnya kita bisa monitoring nih kondisi dari M0 maupun Q0 ini nih. Nah,
Jadi kita bisa monitoring sebenarnya. Karena di sini sudah running ya, statusnya sudah running, di sini PLC-nya sudah running, bisa terlihat ya. Powernya udah normal, kemudian PLC-nya running. Kalau misalkan saya turunkan ya, di sini kan ada switch-nya ya, run stop, saya turunkan, nah indikasi run-nya kedap-kedip ya. Maka ibaratnya kondisi PLC-nya lagi stop nih. Nah, kemudian kalau misalkan saya switch-nya di runningin lagi, nah posisi PLC-nya lagi running. Ibaratnya ya siap, programnya siap jalan lah. Nah, kemudian karena bisa kita simulasikan juga ya, sebenarnya kita bisa simulasikan maupun secara hardware juga, karena kita menggunakan alamat memori, kita bisa bypass nih logiknya seperti ini. Nah, di sini lampunya nyala ya, karena udah saya wiring ke alamat Q0 di sini. Ya kan, saya matikan. Nah, seperti ini. Saya nyalakan lagi, dan saya matikan. Oke, normal ya. Kalau misalkan contoh lah, maksudnya di sini kan saya ada dua, nih sebenarnya selektor, satu, bentar. Sebenarnya saya di sini ada selektor, sama lampu juga ya di sini ya. Lampu plus push button. Coba kita hubungkan lah contohnya ya. Coba kita hubungkan, kita stop dulu. Nah, kemudian kita tambahkan RAM-nya di sini. Add RAM. Jadi di sini sebenarnya kita bisa running sambil ngedit lah ibaratnya. Sekaligus program juga. Kalau misalkan teman-teman pengen program dulu ya, di stop dulu, berarti kontrolnya di lockout dulu aja nggak apa-apa. Itu, teman-teman di sini tambahkan RAM-nya, misalkan kita ibaratnya menyalakan lampu lah. I00 ini dari input I00. Kurang jelas sih. Nah ini, I00. Seperti ini. Nah, bisa kita copy juga. Nah, misalkan alamat I1, I01 menyalakan lampu I02 lah, I01. Sorry. Oke, kalau misalnya udah, kita bisa download lagi. Kita bisa download lagi ya, PC2 controller. Ini masih pakai USB ya downloadnya ya. Pakai USB tuh. Belum menggunakan Ethernet. Nah, di sini tester. Oke, di sini bisa kita monitoring juga lah status dari ininya. Nah, kan tadi cuman basic aja ya. Ya, alamat I00 ini nyalakan lampu ini. Nah, ini. Kalau misalkan lampu ini juga bisa. Yang alamat I01 menyalakan lampu ini. Basic lah ini. Standar. Nah, kemudian saya contohkan lagi ya sebelum mungkin pertanyaan sama saya lanjutkan. Nah, kalau misalkan tadi kan udah ya di downloadnya menggunakan USB. Nah, sekarang kalau misalkan menggunakan ibaratnya kabel Ethernet kayak gimana? Ya berarti kita cabut aja dulu ini USB-nya. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan ya kabel Ethernet ini. Bentar. Di sini saya sudah menyiapkan kabel Ethernetnya. Yang satu ini saya menggunakan hub switch ya murah meriah lah dari TP-Link. Di sini yang port 2 ini saya hubungkan ke komputer, nanti yang port 1 ini saya menghubungkan ke PLC ya. Jadi kita hubungkan ke port. Jadi jangan salah ya teman-teman ya. Di sini ada Ethernet sama di sini ada serial line. Hubungkannya ke Ethernet ya. Kita hubungkan. Oke, udah berkedip. Kemudian kita hubungkan yang di komputer.
Hubungan yang di komputer ya. Oke, kalau misalkan udah, kita coba nih cek koneksi dulu lah, kita ping dulu lah cara koneksinya. Cuman sebelumnya saya harus restart dulu ini Ethernetnya. Karena kadang ngebuat bug di laptop saya kebetulan. Jadi kita coba ping dulu ya. Di sini kita coba cek IP-nya, IP laptop saya udah sama. Kita klik IP config. Nah, di sini, nah ini Ethernet adapter, alamat IP-nya 192.168.1.254. Ini IP laptop saya. 1.254, 0.254, 100.254. Kita coba ping alamat PLC yang tadi. 2.168, 1.20. Nah, ini udah terhubung nih. Setelah itu, dari sisi ini ya, kita bisa klik ntar, kita bisa login lagi seperti yang tadi. Nah, kita pilih login seperti ini. Nah, karena programnya tidak ada yang dirubah ya, jadi contohnya kita perlu rubah dulu lah programnya supaya di sini ada pilihan nih, indikasinya PC to controller atau controller to PC. Jadi kita coba edit dulu programnya supaya ada perubahan lah. Akan saya buat lighting, contohnya seperti ini. Ntar saya stop dulu. Saya tambahkan dulu. Kita buat rangkaian pengunci lah ya berarti. I00. Kemudian di resetnya dari I01 lah. Ini, nah seperti ini. Setelah itu kita bisa langsung download. Sebenarnya tadi udah ke download sih ya. Kita logout dulu. Nah, kita login. Kita logout. Sorry. Kita coba rubah juga programnya yang orang 2. Kita buat rangkaian pengunci juga lah. Ini I01, I00. Oke, kita masuk ini ya. Kita pilih IP-nya, login. Nah, kemudian kita PC to controller. Tadi, karena memang kalau misalkan udah terhubung seperti ini, memang sebenarnya kita tidak perlu download, asal download lagi, kita cukup mengedit di programming pun, asalkan ibaratnya laptop kita udah terhubung ke PLC, itu sebenarnya udah bisa otomatis edit sambil download gitu. Nah, seperti ini. Ini kan udah termonitoring dan bisa ke running juga ya programnya. Bentar.
Nah, ini nih. Tadi ya. Nih, R. Ini kita start dulu ya. Start controller. Oke. Nah, nah, ini di latching ya. Kita lihat. Nah, oke. Bentar, tampilannya. Ini saya reset ibaratnya ya. Ini kekunci lagi. Jadi dari sisi ini juga running kan ya. Berjalan. Kita bisa monitoring. Seperti ini. Seperti itu. Oke, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan. Sambil saya contohkan ya. Kalau misalkan teman-teman belum ada PLC-nya, kalau misalkan secara simulator, itu seperti apa? Bisa saya contohkan juga. Mungkin dari teman-teman kalau ada pertanyaan. Silakan untuk rekan-rekan, mungkin ada yang ditanyakan bisa langsung di kolom chat atau langsung raise hand aja. Kalau misalkan teman-teman nggak ada PLC-nya lah ibaratnya ya. Teman-teman belum, teman-teman bisa juga pakai simulator. Maksudnya yang menggunakan fasilitas simulator yang ada dari si software Extractor Machine Expert Basic inilah. Itu. Hal yang sama sih sebenarnya kalau misalnya ini. Kita inactive aja programnya. Kita apply. Nah, kemudian kita pilih configuration ya. Mungkin kita pilih PLC yang tadi ya contohnya. Kalau misalkan masih simulator seperti ini. Nah, setelah itu untuk dari sisi Ethernet sebenarnya eh, tidak perlu diisi. Karena kalau misalkan simulator itu kita bisa melakukan simulator atau simulasi menggunakan fitur di sini nih, on simulator. Tuh. Jadi kita cukup lakukan programming saja langsung. Misal contoh kita timer ya kan kita contoh timer. Misalkan kita mengaktifkan timer, karena di sini kan timer tuh ada beberapa ya. Ada timer, bentar. Nah ini timer, masukkan timer seperti ini. Nah di sini kan ada timer, ada T-on, ada T-off, ada TP, test pulse. Kalau misalkan T-on itu dia menunda dulu baru menyala. Nah kalau misalkan T-off itu dia nyala dulu lah outputnya. Ya kita contohin aja lah. Di sini M0. Nah di sini sebenarnya parameternya preset ini ibaratnya mau berapa kali lah. Ya kan kita contoh 5. Nah di sini perkaliannya. Misalkan 100. Nah berarti 5 kali 100 berarti 500 milisecond. Kita coba 1 detik lah. 1 detik 10 berarti. Atau bisa 1S, di sininya 1. Kayak gitu. Jadi untuk timer ini bisa kita pilih-pilih seperti ini. Nah setelah itu kita tambahkan drum. Untuk mengaktifkan ibaratnya ketika timer ini aktif, contoh T-on lah. Oke. Nah untuk mengambil ibaratnya kan di sini sebenarnya di timer itu terdapat coil ya, dan di sini timer output. Nah di sini kita bisa langsung mengacu di alamat ini nih. TM0, TM0.Q. Nah ini. Karena ini mengarah dari si timer output ini.
Kemudian addressnya kita isi Q0.0 seperti ini. Ketika programnya udah selesai, lah ibaratnya contoh simulasi, kita commissioning, kita jalankan simulator, seperti ini, kita allow aja. Nah, kita start controller. Ini start control ini simulator ya, teman-teman. Nah, di sini udah mulai pop up di sisi input outputnya nih. Sebenarnya ini bisa dipilih sih, teman-teman. Kita bisa pilih. Nah, contoh, ini penggunaan timer on ya. Ketika timer ini aktif, tek, nunggu dulu 1 detik, nah baru outputnya nyala. Kurang lebih seperti itu. Ketika dimatiin, nah kalau misalkan kita coba lagi, timer 1 detik, baru nyala. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga dari sisi simulatornya juga, di sini outputnya nyala ya. Outputnya hijau. Kalau misalkan dia mati ya, nah, contoh, misalkan mau simulasi lagi, tapi menggunakan alamat dari sini nih, alamat dari input 0 atau misalkan yang lainnya. Kita coba misalkan untuk off. Misalkan kita pakai alamat in 1.0, in 0, sorry, 0.1. Jadi ini kita isi off, timer off. Nah, kemudian kita arahkan seperti yang tadi ya, ke alamat Q1. Kita tinggal ganti aja di sini. Cuman di sini timernya kita ganti ya. Timernya kita ganti supaya berbeda. Jangan sampai ini sama. Karena nanti bentrok. Kita ganti timer 1. Timer 1, kita ganti off. Ini 1. Kemudian 1 detik. Play. Nah, sudah kita arahkan ke TM1 ya. TM1.Q. Nah, seperti ini. Alamat outputnya kita ganti Q0.1. Oke, kita jalankan simulator. Jadi nggak menutup kemungkinan lah, maksudnya teman-teman kalau misalkan untuk ibaratnya belajar PLC atau misalkan ini masih bisa menggunakan simulator ini. Dan simulator ini pun sebenarnya dari sisi misalkan teman-teman ada integrasi ke SCADA, itu masih bisa secara simulasi. Tapi apa, merujuk IP-nya yaitu IP dari si PLC ini, localhost dari si komputernya, kayak gitu. Contoh ya, in 0.1. Nah, di sini kita pilih, kita nyalakan, kita klik. Nah, ini 1 detik, baru off. Itu timer off ya. Jadi, tipikal dari timer off itu ketika timer off ini running, dia akan running juga nih di sini selama 1 detik. Kemudian, dia akan off selama 1 detik itu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi, kalau misalkan timer on itu, dia menunda dulu, baru nyala. Menunda selama presetnya ya di sini. Menunda selama konfigurasi timernya, baru nyala. Kemudian kalau misalkan timer off, dia nyala dulu sesuai dengan konfigurasi ini ya, berarti konfigurasi dari si timernya berapa. Kemudian kita coba lagi kalau misalkan konfigurasi dari timer TP test pulse. Coba kita misalkan pakai alamat M1, kita panggil lagi timer. Nah, di sini TM2 ya udah otomatis. Kita ganti misalkan 2 detik test pulse, kemudian 1 detik. Jadi akan running sebanyak 1 detik ya. Kemudian kita tambahkan rangnya tm2.q. Kemudian kita nyalakan contoh Q0.2.
2. Jadi ini kita jalankan simulator lagi. Oke, saya start. Nah, kalau misalkan tes pulse ini sebenarnya dia akan ibaratnya running lah. Maksudnya timer ini akan menjalankan atau men-trigger timer 2 output selama settingan ini, selama preset ini. Karena ini misalkan presetnya 2 detik, maka dia akan running selama 2 detik. Nah, misalkan aktif, ya kan? Nah, 1, 2, dia akan mati langsung. Walaupun ibaratnya tuh input ini masih aktif gitu. Ibaratnya trigger untuk mengaktifkan timer ini dia masih aktif, tapi untuk timer 2 output ini dia hanya akan menyala sesuai dengan presetnya. Contoh ya, kita coba lagi. Input aktif, menyala selama 2 detik, kemudian mati. Walaupun ini masih nyala ya. Nah, perbedaan dengan timer on, kalau misalkan timer on kan dia menunda dulu selama 1 detik, baru nyala. Ini timer off ya. Timer off ketika ini timer off, kemudian ini timer off ya. Belum saya ganti. Bentar. Ini saya ganti timer on. Oke. Nah, kalau misalkan timer on kan berarti dia menunda dulu 1 detik. Nah, ini menunda dulu 1 detik, kemudian baru nyala. Nah, kalau misalkan di sininya masih nyala, dia akan tetap nyala gitu. Kalau misalkan timer off, nah, dia akan menunggu dulu sampai input ini lepas. Ketika ini udah lepas, maka dia akan mati sesuai dengan preset ini. Ya, contoh lah, presetnya kita ganti 2 detik. Ibaratnya ketika input dia masih ada, maka dia akan otomatis nyala nih. Nah, ketika input ini udah tidak energize, ibaratnya timer ini tidak energize, dia baru menghitung 1, 2, nah baru mati. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan lagi. Kebetulan ada nih Kak di room chat dari Kak Dwi Setio. Izin bertanya Pak Iqbal, jika edit program saat PLC online atau run, apakah bisa dan apakah mengganggu program di lapangan, proses di lapangan? Kalau kalau edit program secara online itu menurut saya tergantung kondisinya ya. Maksudnya tergantung kondisi Bapak mengeditnya itu apakah menambah rang baru dan menambah rang baru itu apakah yang lagi diproses atau enggak gitu ya. Karena kan kalau misalkan pemrograman PLC itu kan di sini kan ada beberapa rang ya, maksudnya beberapa baris lah. Nah, karena PLC itu ibaratnya berjalannya bersamaan, karena kan cycle setiap rang itu kan berbeda ya Pak. Maksudnya Bapak bisa running langsung dari cycle atau rang nomor 5. Nah, ketika misalkan memang itu programnya tidak mengganggu, ya Mbak, berarti sebenarnya itu tidak mengganggu apa-apa sih Pak. Asalkan tergantung logic program yang Bapak ganti, yang Bapak rubah itu yang mana, kayak gitu. Kalau misalkan mengganggu secara keseluruhan, enggak. Dan sebenarnya itu tergantung, kalau misalkan setahu saya ya, kalau misalkan PLC Siemens, yang PLC safety, itu ketika Bapak rubah eh, konfigurasi safety-nya, pasti dia diminta running running dari awal lagi. Nah, kalau misalkan PLC Siemens yang biasa, dan ketika Bapak edit program secara running atau lifetime, dia itu tidak akan mengganggu jalannya program yang lain gitu. Kayak gitu. Begitu juga PLC Schneider yang standar ini. Jadi kalau misalkan selagi Bapak ngedit, ibaratnya teman-teman ngeditnya benar, maksudnya benar ini ya masih sesuai sama teman-teman yang harapkan lah. Maksudnya kayak misalkan teman-teman ngeditnya itu memang ya itu memang perlu perlu diedit dan memang sekuen tersebut ibaratnya belum jalan. Nah, misalkan teman-teman tahan dulu nih ibaratnya. Tahan dulu sekuen ini buat jalan supaya teman-teman bisa ngedit. Kemudian setelah teman-teman ngedit,
edit, download lagi, itu akan download berjalan secara normal lagi sih Pak. Pengalaman saya gitu. Gitu. Selagi bukan safety, itu selagi bukan ngedit PLC safety, program yang safety, itu nggak akan diminta untuk download running dari awal lagi gitu program itu. Karena kan yang tadi juga kan saya walaupun misalkan saya edit, misalkan saya download lagi, itu yang lainnya akan tetap jalan Pak gitu. Jadi yang di download itu cuman ibaratnya memori RAM yang dirubah aja kayak gitu. Oke, siap Mas Dwi. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan. Silakan untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa langsung di kolom chat atau langsung raise hand. Atau mungkin yang ini ya, yang tadi yang data. Nah, sebenarnya di sini kan contohnya ya Pak, contohnya kayak tadi. Ya kan di sini kan ada ibaratnya subnya lah, sub program ini misalkan new PO. Misalkan saya tambahkan PO baru, ibaratnya sub baru, itu tetap aja Pak, di runningnya pasti akan berbarengan lah. Makanya ini merupakan salah satu keunggulan dari PLC gitu. Makanya kenapa rata-rata memang di sini, rata-rata pemrograman PLC, atau programmer PLC pasti di sini setiap sub itu misalkan diberi keterangan, misalkan di sini input, misalkan di sini prosesnya, kurang lebih seperti itu. Untuk memudahkan troubleshooting sih, kayak gitu. Nah, misalkan saya tambahkan ya orang ini ya, di sini untuk ibaratnya kalkulasi data lah ibaratnya, menyimpan data. Misalkan saya aktifin lagi M3 misalkan. Tuh. Nah, di sini Bapak ibaratnya pengen menyimpan data atau misalkan melakukan proses kalkulasi lah matematika. Ya kan, Bapak, kita teman-teman bisa menggunakan ini nih, operation block. Operation block. Nah, kita isi misalkan modulus MW0 misalkan. Itu kita isi alamat datanya 110. Seperti ini. Ini kita taruh ujung. Nah, ketika checklist ibaratnya itu baru normal. Kemudian kita coba isi lagi ya. Kita isi lagi di alamat memori lain. Misalkan M4. Nah, M4. Kita isi alamat M1, misalkan MW1. Kita isi alamat 5. Seperti ini. Kemudian kita lakukan operasi penjumlahan lah, atau perkalian. Ketika misalkan M5 ini aktif, memori 5 ini aktif, misalkan M5 ini aktif, kita melakukan operasi perkalian nih antara MW0 dan MW1 yang disimpan di MW2. Kalau misalkan secara operasinya kurang lebih seperti ini, modulus MW2, titik 2 ya, titik. Kita nggak bisa langsung sama dengan karena error. Karena ini salah satu instruksi dari instruction list lah, salah satu contoh instruction list dari PLC. Bahasa pemrogramannya, kalau misalkan kita ingin menyimpan variabel, itu titik 2 sama dengan persen MW1 dikali modulus MW2. Nah, seperti ini. Kita taruh kanan, sorry, seperti ini. Nah, ini kan udah normal ya. Tidak ada error. Bisa kita running lagi. Simulator. Kita bisa jalankan. Oke, di sini kan nggak ada error ya. Antara pole 1, ibaratnya antara master tag atau sub input maupun sub yang ini, itu tetap bisa running bersamaan. Nah, di sini kan alamat memory word 0-nya kan belum ada ya, belum terisi variabel lah, belum terisi. Kita isi 10, contohnya ya, 10. Nah, ini udah keisi. Kemudian di sini kita isi juga 5. Nah, di sini udah keisi. Nah, di sini kita melakukan perkalian 10 kali 5 lah ibarat. Oh, di sini sorry. Bukan MW1. MW2 di sini MW1, MW0 dan MW1.
Ini Darang 2 nih. Yang pertanyaan tadi, Darang 2 has been modified. Do you want to send online change into controller? Yes. Berarti dia hanya merubah ini aja, Pak. Dia hanya merubah bagian program yang kita edit aja. Itu tidak merubah program keseluruhan. Selagi itu tidak mengganggu program dan sekuen Bapak, kita bisa ngedit online selagi itu bukan program safety atau yang ini ya. Seperti persen MW2 kita, ini kan 10 kali 5, 50. Seharusnya variabel MW2 ini sudah kita isi lah 50. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa tahu alokasi memori ini, berarti memori ini kita bisa tahu MW0 ini udah kepake, MW1 ini udah kepake, MW2 ini udah kepake. Kita bisa tahunya di tools. Nah, di sini ada memori object. Di sini memori bit, ada memori bit nih. Di sini memori bit yang udah kepake nih, teman-teman. MWS M0, M1, M2, M3, M4, M5. Di sini ada memori word. Nah, di sini nih yang udah kepake nih. MW0, MW1, MW2. Nah, makanya kenapa yang tadi yang saya maksud, yang tadi bersinggungan ya, antara data yang ini, antara alokasi data memori ini. Karena ketika misalkan di sini kan ada memory word ya. Nah, ketika kita alokasikan ke memori double atau memori float, nah di sini udah kepake nih MD1, MD2, ini udah kepake nih, udah nggak bisa digunakan MD0, MD1, MD2 karena dia ekuivalen alamatnya. Terus dari alamat memory word 0. Begitu juga dengan MF4. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen menggunakan MF3 itu masih nggak masalah karena dia belum termasuk ekuivalennya kayak ini. Jadi kalau bisa kita bisa ngelihat lah memori-memori yang udah digunakan di tools ini. Tools, memori object, memori bit. Ini memori bitnya ya. Misalkan kita bisa isi juga di sini ya kan input 1. Misalkan yang di memori word juga bisa kita edit juga pengenamaannya lah atau aliasnya di sini. Input nomor 1, nomor 1, nomor 2, ini hasil kalinya lah. Dia udah otomatis juga sih akan apply ke programnya di sini. Kayak gitu. Mungkin ada pertanyaan lain. Ada dari Mas Said. Oh iya, silakan. Untuk time pulse-nya cuma hidup selama detik yang diatur aja, katanya. Gimana, Kak? Apa? Oh, ini ya. Untuk time pulse cuma hidup. Sampel. Iya, betul. Misalkan kita ngaturnya selama 2 detik, ya berarti ketika inputnya aktif, itu dia hanya aktif selama yang kita atur aja gitu. Beda kan sama T-on maupun T-off. Nah ini. Ketika misalkan input ini aktif ya, input timer ini aktif, timer inilah, jatuhnya timer ini aktif. Nah, dia hanya akan running ibaratnya selama 2 detik aja gitu. Kalau misalkan input ini nggak aktif, running nih, aktif, dia akan tetap nih, dia akan tetap sampai 2 detik aja. Kayak gitu. Gitu, Mbak. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman. Silahkan rekan-rekan yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat atau langsung raise hand. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen integrasi ya, karena kan ini simulator ya. Kalau misalkan simulator itu dia menggunakan alamat ininya localhost 127.00.01. Nah ini. Kalau misalkan teman-teman ketika launch simulator, nah misalkan seperti ini, itu teman-teman bisa akses alamat Modbus atau misalkan alamatnya di alamat ini nih, dengan portnya 502. Gitu. Kalau misalkan di PLC Siemens itu
eh, bisa simulatornya PLC Advance, Siemens Advance. Itu alamat IP-nya yang ditujunya sesuai sama alamat yang di PLC Advance. Kalau misalkan yang di PLC Schneider, kita menggunakan ini, kita bisa merujuk pada alamat ini nih, 127.00.1.1. Kayak gitu. Karena sebenarnya ini ngaruh ke ini sih, materi besok yang pembahasan Modbus sebenarnya. Ya kan saya pengen baca nih yang tadi ya, alamat memory word 0 yang tadi ya. Memory word 2 ya tadi ya. Saya coba misalkan kita isi dulu. Isi dulu. Kita connection-nya kita pilih. Nah ini IP-nya. Ini aja ya, pengenalan aja. Nah ini. Udah otomatis nih teman-teman nih. 10, 5, 50. Nah, saya connection-nya melalui apa? Melalui ini. Melalui alamat yang tadi. Alamat localhost. Kalau misalkan si PLC ini nggak running, ibaratnya contohnya ya, simulator ini nggak running, ini juga pasti error, nggak akan bisa tuh. No connection, seperti itu. Jadi kita bisa pakai sebenarnya simulator ini, maksudnya simulator ini untuk ya integrasi ke, misalkan kan, karena kan beberapa device, beberapa software SCADA kan sebenarnya kan, dia kan ke, atau software SCADA atau misalkan HMI kan bisa running ini ya, running by runtime di PC kita. Makanya tinggal alamat IP device-nya aja yang akan kita hubungkan gitu. Kayak yang tadi, si Schneider ini, kalau misalkan secara simulator, alamat IP-nya ini. Kita bisa merujuk alamat IP ini nih, portnya 502, alamat IP-nya localhost ini. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain. Untuk rekan-rekan, apakah ada pertanyaan lain sebelum kita akhiri sesi pada malam hari ini? Silakan bisa ditanyakan melalui kolom chat atau raise hand. Nah, semisal ada juga nih, ya kita contoh lah, maksudnya ini karena terbatas ya waktunya, jadi pembahasan ibaratnya fungsi-fungsi ini memang terbatas ya. Nah kan di sini kan ada banyak timer, kemudian ada LIFO register ini biasanya dia untuk register data, ship bit, penggeseran data lah. Kalau misalkan teman-teman tahu LSB, MSB, list significant bit atau most significant bit, itu pasti menggunakan ini. Nah ini ship bit register juga, itu berhubungan dengan data, kemudian counter, ada fast counter. Saya contohkan mungkin yang counter ya. Saya contohkannya ini aja ya, secara real aja di sini. Oke, kita coba. Kita coba buat program counter di sini. Kita stop dulu, kita logout dulu. Kita coba buat program counter lah. Kita tambah pow-nya. Ini counter. Nah, di sini teman-teman bisa memilih sih, ada counter ataupun fast counter. Kalau misalnya fast counter, biasanya counter-counter yang secara cepat sih. Yang memang eh, bukan diperuntukkan untuk kayak push button ataupun ini. Nah, di sini ada beberapa contoh, ada beberapa simbolnya lah. Ada reset, set, kemudian CU ini buat counter up, CD ini untuk counter down. Nah, kita untuk counter up dan counter down, kita pakai alamat asli, ini 0.0, yang udah keintegrasi ke, ini kan selector switch ya. Satu lagi push button, ini 0.1. Untuk counter up dan counter down-nya, oke, kita arahkan saja.
Nah, sebenarnya dengan menghubungkan counter up dan counter down pun sebenarnya sudah cukup. Nah, cuman di sini preset dari counternya teman-teman bisa pilih nih mau sampai berapa ibaratnya batas dari counternya. Akan 5 lah. Sebenarnya ini hanya untuk mengaktifkan dari ini nih. Bentar. Eh preset reach ataupun misalkan ini countdown overflow atau overflow. Sebenarnya yang nanti indikator tuh yang ini. Kita coba simpan di alamat M100. Contoh juga, misalkan teman-teman pengen meriset dari counternya. Oke, ini alamat M101, M102. Gini loh. Oke, kalau misalkan udah, kita jalankan, sorry, bukan simulator. Kita pakai program aslinya ya, ini device aslinya. Kita login, ini. Kita harus saya siapkan dulu HP-nya. Kemudian kita download. Oke, udah running ya. Kita start controller. Bentar, saya minimize dulu. Nah, di sini, ini ya counternya ya. Di sini counternya kan masih 0 ya, kelihatan ya. Di sini presetnya masih 0. Kalau misalkan kita tambah 1, nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika counternya sesuai dengan preset, maka coil D ini bisa aktif nih. Di sini kan preset reach maupun ada down count overflow maupun up counter overflow. Itu maksudnya melebihi dari presetnya ya. Terus kalau misalkan kita counter down lagi, kita turunkan, nah kita bisa 0, 199, kita tambah lagi, coba sampai 5, nah aktif ya. Nah ini juga running nih program yang sebelumnya, program yang ini, program yang di PAU 2. Nah, ini masih running juga nih. Jadi tidak masalah gitu. Misalkan saya edit yang di sini, saya hapus, silakan di sini saya hapus, nah, saya hapus. Ini saya tinggal download aja, nggak ada masalah gitu, nggak ngeganggu yang lain. Saya hapus, oke. Jadi masih aman aja gitu. Ini tuh masih running, masih program yang tadi juga masih running, kontennya bisa jalan juga. 14, 15, kita counter down. Nah, ya ini mah aplikasi sederhana lah, counter up, counter down. Kurang lebih seperti itu. Oke Mbak, mungkin ada pertanyaan atau yang lain? Silakan rekan-rekan yang ingin bertanya.
Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung di kolom chat atau raise hand. Mungkin sudah cukup Kak Iqbal, pertanyaan dari rekan-rekan itu sudah tidak ada. Oh, oke Mbak, siap Mbak. Mungkin saya stop share screen ya. Semuanya terima kasih untuk Kak Iqbal sudah memberikan materi sangat insightful. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sebelum kita akhiri sesi malam hari ini, bolehkah kita berfoto bersama terlebih dahulu untuk keperluan dokumentasi serta absensi teman-teman pada hari ini. Bagi rekan-rekan yang berkenan, silakan mengaktifkan kameranya. Baik, kita hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Rekan-rekan semuanya, terima kasih atas partisipasinya dan antusiasme selama kelas berlangsung. Semoga materi yang telah dipelajari dapat menjadi bekal untuk memahami sistem otomasi industri secara lebih komprehensif. Informasi terkait rekaman kelas pada malam hari ini dan informasi sesi berikutnya akan kami informasikan melalui grup WhatsApp. Untuk Kak Iqbal, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa untuk kelas besok ya Kak Iqbal. Siap Mbak, aman. Sama-sama Mbak. Saya selaku MC mohon maaf apabila selama memandu terdapat kekurangan. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Selamat malam semuanya. Terima kasih.